Ya, buat orang-orang dengan masalah di lutut, ada rasa sakit, macam-macam masalah di lutut. Tapi terutama Spanish squat ini adalah baik untuk kondisi. Jumpa lagi teman-teman sekalian dari Home Gym. Saya membicarakan Spanish squat, halberd Spanyol. Jadi kenapa dinamakan Spanish squat? Karena ini agak beda ya. Tapi munculnya kata squat Spanyol ini nggak tahu dari mana. Tapi bedanya adalah nanti saya lampirkan. Bedanya adalah kalau squat biasa, kita titik berat badan kita itu tetap di tengah-tengah, ya. Sehingga lebih taxing buat lutut kita. Ya, buat orang-orang dengan masalah di lutut, ada rasa sakit, macam-macam masalah di lutut. Tapi terutama Spanish squat ini adalah baik untuk kondisi tendon. Di sini ada dua tendon besar ya, tendon quadriceps yang di atas tulang tempurung, tendon patella di bawahnya. Jadi kondisi tendon itu adalah tendinitis, radang tendon, atau tendinopati. Jadi udah kelainan tendon lah. Jadi ini yang paling baik. Jadi biasanya digrupkan pada anterior knee pain. Jadi rasa sakit di depan, bagian depan daripada lutut, ya. Jadi boleh coba. Tentu kondisi sakit di lutut itu macam-macam dan tidak semua cocok. Itu sebabnya Anda perlu diperiksa oleh dokter dulu latihan mana yang cocok. Tapi kalau mau, ini adalah nasihat secara umum, ya. Bedanya kalau squat biasa itu tulang kering ini, tibia ini ke depan. Pada Spanish squat, waktu kita turun, ini tetap tegak lurus. Kurang lebih tegak lurus. Jadi kurang lebih begini tuh kita turun. Jadi bedanya adalah center of gravity atau titik berat badan kita itu bukan di tengah, tapi jadi pindah ke belakang. Itu kalau tidak dipakai band atau sesuatu yang menahan, pasti kita jatuh ke belakang kan. Jadi makanya ada alatnya. Tapi saya tunjukkan juga tanpa alat, bisa, asal Anda pegangan ke sesuatu. Sebagai contoh, kan ada ini yang akan mengikat, dia dimasukkan ke dalam bagian betis atas kita. Tapi bisa juga kita begini, pegangan, lihat. Kalau yang squat biasa kan begini, jadi ini ke depan. Jadi center of gravity tetap di tengah. Tapi kalau kita pegangan, lihat, saya bisa jatuh ke belakang. Jadi ini praktis tegak lurus. Praktis tegak lurus. Ya. Jadi banyak manfaatnya sebagai variasi dan ini bisa dipakai untuk rehab orang-orang dengan tendinitis, tendinopati, sakit di bagian depan dari lutut. Tapi bukan hanya untuk rehab, tapi ini juga bisa dipakai untuk prehab. Rehabilitation, artinya untuk pencegahan. Jadi tidak ada salahnya sebelum ada rasa sakit, Anda coba ini sebagai variasi dari squat. Ya. Itu perbedaannya Spanish squat. Semoga bermanfaat. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong. Ewako. Saya lihat ada yang banyak pihak yang mengatakan bahwa kalau Anda melakukan Spanish squat, itu badan Anda harus lurus katanya. Jadi gini, ini yang dibilang badan lurus ini begini. Ini jangan nunduk, jadi harus tegak juga. Ininya tegak, ini juga tegak. Badan tegak. Itu baru betul katanya. Kalau badannya begini, itu salah. Sebenarnya tidak ada salah benar. Itu kan fisioterapi yang ngomong. Tapi saya sebagai dokter orthopedic surgeon, sport consultant, mengatakan tidak ada salah benar. Jadi kalau badan Anda lurus, itu Anda lebih mengandalkan quadriceps yang bekerja. Tapi pada saat badan Anda tunduk, Anda turun, itu Anda memberikan bantuan dari gluteus, otot bokong Anda. Jadi masing-masing ada gunanya. Karena bagi orang tertentu, kalau kita melakukannya dengan lurus, dengan badan lurus begini, itu masih sangat berat buat lututnya. Untuk patelanya,
untuk lutut bagian depan masih ada yang menimbulkan sakit. Jadi usahakan kalau terjadi itu, berarti akibat kontraksi quadriceps yang berlebihan, tulang tempurung ini ditekan ke bawah, itu menyebabkan sakit pada orang tertentu. Sehingga kita mengurangi fungsi kontraksi quadriceps dengan memakai bantuan gluteus, yaitu ini tetap lurus ya, tapi badannya condong ke depan, baru turun. Jadi itu variasinya. Jadi sebenarnya tidak ada salah benar. Salah benar tidak ada karena masing-masing punya fungsi. Masing-masing mengaktifkan otot yang berbeda.